ya. Nah, itu adalah work-life balance. Jadi kayak This meeting is being recorded. Jadi kayak bola ini dia akan mencari keseimbangannya gitu ya, sehingga nggak jatuh orangnya ya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita ada unsur kerja, keluarga, dan kita ada unsur orang lain ya. Bagaimana kita ini seperti bola ini gitu ya, memastikan bahwa tersentuh gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau gitu indikasinya apa Bu kalau kita tuh balance gitu kan, kita nggak tahu, kadang-kadang kita kerjaan banyak banget gitu ya, saya nggak punya waktu untuk hidup saya gitu, kadang-kadang urusan keluarga udah menyita gitu, saya mau boro-boro saya sempat bergaul misalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman, ternyata ketika kita bicara work-life balance itu kita sedang bicara tentang menjaga keseimbangan kualitas. Jadi bukan waktu ya, tapi kualitas. Nah, kualitas ini maksudnya apa Bu Fibra gitu ya? Kualitas itu maksudnya begini, ketika kita kerja, maka fokus nggak kita? Ya, karena kalau kita kerja nggak fokus, maka tidak ada kualitas yang dibangun di situ, walaupun kerja 8 jam kan udah pasti nih 8 jam gitu ya. Tapi karena nggak fokus, ya kualitasnya ya tidak menjadikan waktu yang kita habiskan di pekerjaan itu memberikan dampak bagi kita gitu. Kalau gitu fokus itu adalah cara kita menjaga keseimbangan hidup kita untuk hal pekerjaan. Kalau untuk diri sendiri care, rawat. Diri kita tuh harus dirawat teman-teman gitu. Dirawat tuh maksudnya apa Bu? Apa ke salon? Apa kalau perempuan mani-pedi gitu ya, atau kalau laki-laki cukuran atau sauna gitu. Nah, care ini maksudnya apa? Kita tuh benar-benar tahu apa sih kebutuhan diri kita, apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang membuat kita senang gitu. Jadi punya hobi itu bagian dari self care. Kemudian memberikan waktu istirahat yang cukup bagi diri kita itu self care. Jadi kalau kita kurang tidur teman-teman, itu kita nggak care sama diri kita gitu ya. Jadi keseimbangan kapan saya melakukan hobi saya, kapan saya mesti istirahat gitu ya, kapan saya perlu meningkatkan pengetahuan diri saya gitu, itu adalah bagian dari merawat diri gitu ya. Jadi ketika kita care, disinilah kualitas hidup kita untuk self itu akan terjaga. Kalau keluarga apa Bu Fibra? Hadir. Jadi teman-teman ya, bapak-bapak yang di rumah merasa saya udah kerja keras, udah saya kasih uang, udah selebihnya urus deh ibunya gitu. Nah, ini bukan kualitas hidup yang seimbang sebetulnya. Kenapa? Karena ketika dengan keluarga, maka kehadiran kita itulah kualitasnya. Hadir tuh apa sih maksudnya? Kan saya juga ada di rumah gitu, tapi saya nonton TV, saya lihat-lihat handphone gitu ya. Nah, hadir tuh apa? Hadir tuh kita benar-benar ketika anak kita bicara, ketika istri kita ada di sebelah kita atau suami kita ada di sebelah kita, kita tuh benar-benar memfokuskan perhatian kita pada orang-orang keluarga kita itu gitu ya. Tapi bukan, saya nggak sempat lihat-lihat handphone. Ya ketika Bapak mau lihat handphone atau Ibu mau lihat handphone, ya lihat ketika ketika waktunya sudah di-set. Tapi ketika bersama keluarga, maka perhatiannya bukan ke tempat lain, tapi ke keluarga. Jangan ketika ada keluarga mikirin kerjaan gitu ya, atau ketika dari kerjaan mikirin yang lain. Nah, itu nggak hadir tuh gitu ya. Hadir ini penting sekali dalam kualitas hidup, sangat penting. Artinya apa? Anak kita ketika berada sama kita dalam waktu 1 jam dan kita hadir gitu ya, dengan 1 jam itu kita punya 24 jam ya teman-teman ya. Kita hadir 1 jam aja bagi anak kita. Itu sudah sangat amat besar manfaatnya. Dan itulah kualitas hidup dengan keluarga, hadir. Dan yang terakhir, dengan other itu adalah have fun ya, senang-senang, having fun, ketawa-ketawa, ngobrol, lakukan hal bersama-sama gitu ya, saling curhat gitu ya, itu adalah fun. Nah, kalau dalam hidup kita ini kita mampu gitu ya, fokus di kerjaan, merawat diri kita, hadir ketika bersama keluarga, kemudian having fun dengan teman-teman, dengan kolega, dengan siapapun, maka insya Allah inilah work-life balance yang sesungguhnya gitu ya, bukan bagi-bagi jam atau waktu ya. So, terakhir teman-teman, ini buat tips ya, pegangan buat kita semua. Kalau kita ingin hidup bahagia dan seimbang, maka pertama
bangun kemampuan untuk kelola stres. Nanti di pembicara kedua akan diajarin bagaimana nih adaptive mind itu salah satu bagian dari pengelolaan stres ya. Kemudian ketika kita memiliki perasaan dan emosi yang negatif gitu ya, mungkin teman-teman tahu kali ya film-film ini ya, ini film adalah representasi emosi negatif. Emosi itu hanya feedback gitu. Jadi apa? Ketika kita memiliki emosi itu diterima dan diakui saja. Oh ya saya lagi sedih nih, oh ya saya lagi marah. Gitu. Karena apa teman-teman? Ternyata perasaan yang diakui dan terima itu bisa dirubah menjadi perasaan yang lebih positif gitu. Tapi kalau perasaan yang negatif dan emosi negatif ini kita enggak kok saya biasa-biasa aja, itu malah dia makin menjadi apa ya? Kalau saya bilang penyakit gitu ya. Menjadi penyakit dan bisa benar-benar merusak itu gitu. Ketika kita ada kemarahan yang nggak keluar, kita ada sakit hati nggak keluar. Tapi kalau kita marah ya akui saja saya memang marah gitu ya. Nah nanti tinggal pertanyaannya, kalau marah bagaimana gitu ya, mungkin disampaikan atau dicari penyebab marahnya apa, kemudian dicari solusinya gitu. Tapi akui perasaan dan emosi negatif ini adalah bagian dari kita mengelola kebahagiaan dan keseimbangan hidup kita. Memiliki tujuan hidup, tadi saya sudah sampaikan. Orang yang memiliki tujuan hidup teman-teman itu lapang hatinya, ya, lapang pilihan-pilihan hidupnya karena dia tahu saya mau ke sana gitu. Dan ketika ada hambatan, ketika ada ujian gitu, itu tidak membuat kemudian langsung patah semangat atau berhenti gitu ya. Jadi tujuan hidup itu membantu kita mengelevasi hidup kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang belum tahu tujuan hidupnya apa ya, silahkan mulai dicari dengan jelas. Kenapa syukur pada diri sendiri? Nah ini poin yang menurut saya nggak semua orang paham maksudnya apa gitu ya. Jadi teman-teman gitu ya, kita itu pengen kan dicintai orang gitu ya, disayang sama orang gitu ya. Tapi pertanyaan saya, kita tuh mencintai diri kita nggak? Kita menyayangi diri kita nggak? Apakah kita tipikal orang yang kalau kita salah gitu ya, tiba-tiba kita ngomong sama diri kita, lu sih bego gitu, harusnya nggak begitu caranya gitu. Kita ngomong gitu ke diri kita nih. Padahal kalau orang lain ngomong gitu, kita tersinggung kan? Tapi apa kita sendiri ngomong ke diri kita seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami gitu bahwa mencintai dan bersyukur pada diri sendiri itu adalah menerima kalaupun salah ya udah salah apa-apa. Berarti saya tinggal belajar dari kesalahan ini, mungkin besok bisa lebih baik lagi. Dan saya bersyukur saya diberi kesehatan, saya diberi keluarga gitu dan semua ini karena apa? Karena saya sudah melakukan tugas-tugas saya dengan baik. Nah, self talk mengenai diri kita itu penting teman-teman ya untuk kita tahu bahwa kita mencintai dan bersyukur pada diri kita sendiri. Yang ketiga, memelihara hubungan baik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Jadi mereka-mereka yang suka konflik nih ya, di rumah konflik, di kantor konflik, berteman konflik, mungkin ada kesehatan mental yang mungkin menjadi hambatan gitu ya. Mungkin ada perasaan atau emosi negatif yang tidak diakui gitu ya. Nah ini yang atau stres yang tidak terkelola dengan baik gitu. Maka teman-teman memelihara hubungan baik ini adalah kunci hidup bahagia dan seimbang gitu. Yang terakhir adalah kunciannya itu salah satu pesan gitu ya, hidup itu adalah ya sholat dan sedekah gitu ya. Nah, membantu orang lain itu bagian dari sedekah. Ini memuliakan hidup kita gitu. Karena dengan ngebantu itu kita sebetulnya juga sedang menggunakan potensi kita untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik gitu ya, dan at the same time kita juga ada rasa bahagia karena kita sudah membuat orang lain lebih baik gitu ya, atau hidupnya juga lebih mudah. So itu materi saya, dan terakhir saya cuma mau bilang teman-teman begini, orang yang paling bahagia itu bukan orang yang memiliki hal-hal terbaik dalam segalanya, bukan, tapi mereka yang mampu mendapatkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Jadi pekerjaan gitu ya, pekerjaannya seperti ini gitu. Nah, saya bisa membuat pekerjaan saya menjadi pekerjaan yang terbaik gitu ya. Saya mempunyai keluarga, saya memiliki teman-teman, saya memiliki hal-hal lain dan itu saya mengoptimalkan apa yang saya miliki itu untuk menjadi yang terbaik bagi saya. Itulah kunci kebahagiaan. Kalau bahasa gampangnya bersyukur. Gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Fibra. Tadi pemaparan materinya sangat bermanfaat ya.
tadi mengenai kesehatan mental, kemudian tadi baik juga mengenai bagaimana sih kita sebenarnya lebih harus kenal diri kita sendiri ya Bu ya. Gitu. Karena untuk jadi employer of choice itu juga berkenaan dari diri kita sendiri, kemudian juga ada faktor lain seperti faktor eksternal yang itu tidak kalah pentingnya buat kesehatan mental kita gitu. Misalnya kita juga bisa lebih mampu mengatasi kalau kita stres itu harus seperti apa, kemudian mempengaruhi antar sosial kita dengan rekan kerja atau dengan teman-teman yang lain, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Nah itu tadi juga sebenarnya dari pemaparan Bu Fibra sendiri, kuncinya adalah kita juga harus acceptable sama sikap kita gitu ya Bu ya. Jadi misalnya kita harus jujur juga gitu. Jangan tadi malah berkata kasar kepada diri sendiri seperti itu. Nah, jadi kebahagiaan itu bukan apa yang kita punya segalanya gitu ya Bu ya, tapi apa yang jadi diri kita sendiri. Oke, bagus banget. Terima kasih Bu Fibra atas pemaparannya. Nah, ini di chatbox sudah banyak juga nih teman-teman Lenzinger yang bertanya. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang terkait pemaparan Bu Fibra, nanti di akhir Q&A-nya bisa dijawab juga oleh Bu Fibra ya. Oke, nah terima kasih Bu Fibra. Kemudian kita lanjutkan untuk speaker yang kedua. Nah, buat teman-teman Lenzinger yang mau bertanya juga, boleh langsung saja nanti ditulis saja di chat box-nya. Nanti akan kita pilih. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Ol, kerap dipanggil dengan Mbak Disha ya. Oke. Halo, selamat pagi Mbak Alicia. Selamat pagi Bu Fibra. Semoga rekan-rekan di sini juga pada sehat-sehat semua ya. Psikologi klinis ya Mbak ya. Oke. Betul. Nah, Mbak Disha sendiri juga ini merupakan aktivis kesehatan mental nih yang saya tahu gitu. Nah, kemudian Mbak Disha juga sedang aktif di organisasi atau komunitas alpas.id ya Mbak ya. Benar Mbak. Oke. Nah, siap. Pada kali ini silakan untuk Mbak Olvi untuk pemaparan materinya. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Alicia. Selamat pagi rekan-rekan semua, rekan-rekan SPV yang semoga dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia ya, karena bentar lagi juga libur ya kayaknya ya. Jadi izinkan saya buat sharing di hari ini. Saya tidak mengajar ya rekan-rekan, tapi lebih ke sharing sehingga nanti saya justru ingin tahu banget nih dari rekan-rekan sendiri kira-kira apa yang bisa didiskusikan gitu ya terkait dengan kesehatan mental di tempat kerja. Oke. Sudah kelihatankah Mbak Alicia untuk pemaparannya? Sudah Mbak, terlihat ya. Silakan dilanjutkan. Iya, Oke. Perkenalkan lagi rekan-rekan, saya Disha Arinda. Saya adalah seorang psikolog klinis dewasa ya, yang juga berpraktik. Lalu saya juga corporate trainer, jadi memang isu kesehatan mental di tempat kerja itu bukan hal yang baru bagi saya sendiri gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi secara bersama-sama ya. Oke, nah kalau tadi Bu Fibra juga sempat untuk memaparkan tentang kesehatan mental ya. Kalau hari ini saya memang akan lebih mengerucut ke mengelola adaptive mind agar produktivitas optimal gitu. Tapi tadi sempat Bu Fibra sampaikan kesehatan mental itu apa. Nah, kalau saya sendiri mengutip dari WHO atau World Health Organization ya, Badan Kesehatan Dunia, bahwa namanya orang yang sehat mental itu adalah orang di mana seseorang itu dapat pertama menyadari potensi dirinya, kemudian dapat mengatasi stres dalam keseharian, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan yang terakhir adalah mampu berkontribusi pada lingkungan sekitar. Jadi yang namanya sehat mental itu bukan berarti sedih. Orang yang tidak sehat mental itu bukan berarti orang yang selalu sedih gitu ya. Atau orang yang sehat mental adalah orang yang selalu ceria.
itu salah ya, rekan-rekan ya, karena justru orang yang sehat mental ketika mengalami stres, ia dapat mengatasinya. Ketika ia merasakan hal-hal yang mungkin ya, perasaan-perasaan yang tidak nyaman, itu mereka dapat mengelolanya gitu. Ketika ada pikiran negatif, mereka dapat mengatasinya juga. Itulah yang disebut dengan orang yang sehat mental. Jadi salah ya kalau misalnya kita bilang, oh dia sedih artinya dia tidak sehat mental, oh dia marah artinya tidak sehat mental. Belum tentu. Ya, jadi bisa aja dia tidak sehat mental ketika kesedihannya itu berkepanjangan, kemarahannya itu sudah sangat destruktif sampai merugikan orang lain, misalnya gitu. Ya, jadi kalau kita dapat menyadari potensi diri kita, dapat mengatasi stres, bisa bekerja secara produktif, hadir ke sini itu sebenarnya adalah tanda rekan-rekan ini sudah sehat mental sebenarnya, walaupun kita masih perlu ngecek satu persatu mungkin ya, untuk kondisi terkininya dan kondisi spesifik terkait dengan kesehatan mentalnya, gitu. Nah, apa saja sih masalah kesehatan mental di pekerjaan? Mungkin Mbak Alicia bisa bantu ya, nanti di Mentimeter, tapi sekarang saya coba untuk share dulu nih apa aja sih masalah kesehatan mental di pekerjaan. Nanti teman-teman atau rekan-rekan di sini bisa share juga kira-kira pemicu stres tuh biasanya apa gitu ya. Nah, biasanya masalah-masalah kesehatan mental di pekerjaan itu terkait dengan depresi. Depresi itu masalah emosi, motivasi, konsentrasi, kelelahan, kesepian, kegagalan, dan sebagainya itu biasanya merujuk ke depresi. Kemudian yang kedua adalah kecemasan. Ya, masalah kepanikan, nggak pede, khawatir berlebih, ya, sensitif, perfeksionisme, itu masuknya ke kecemasan. Contoh kecemasan sehari-hari di pekerjaan adalah cemas ketika diminta untuk presentasi laporan gitu ya. Itu kan cukup bikin deg-degan, ya kita takut atau khawatir akan penilaian atasan maupun rekan kerja yang lain terhadap kinerja kita gitu. Sedangkan kalau depresi itu lebih ke mood, ya lebih ke suasana hati dan emosi. Jadi misalnya kok saya nggak semangat ya akhir-akhir ini, kemarin kayaknya saya semangat banget, oh ternyata lagi gajian gitu ya, pas lagi akhir-akhir bulan udah nggak semangat lagi, itu kenapa ya gitu. Nah itu biasanya merujuk ke gangguan-gangguan mood gitu. Dan yang terakhir biasanya adalah stres. Stres ini tekanan dari tim gitu ya, beban kerja, tuntutan dari diri sendiri, adanya pencapaian, kompetisi dan sebagainya itu dapat memicu yang namanya stres di pekerjaan gitu. Nah, mungkin rekan-rekan di sini relate ya dengan kondisi-kondisi ini di pekerjaan. Karena berhubung saya nggak bisa baca chat lagi present gini, jadi ada beberapa chat mungkin bisa rekan-rekan tuliskan ya apakah relate atau enggak gitu ya dengan masalah-masalah kesehatan mental di pekerjaan yang saya sebutkan ini gitu. Oke. Nah, tadi sempat juga Bu Fibra sampaikan ada eustress dan distress. Nah, jadi kalau stres itu rekan-rekan tidak hanya kita bilang stres aja. Kalau di psikologi itu terbagi menjadi dua, setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Dan ini biasa terbaginya bukan seperti kelompok gitu ya, tapi lebih ke spektrum gitu. Jadi kalau yang mungkin ya di paling kiri itu disebutnya eustress, yang paling kanan itu distress gitu. Jadi kita dapat bergerak nih, kondisi stres kita tuh dapat bergerak antara eustress dan distress. Tapi apa aja sih ciri-ciri dari eustress itu? Nah, karakteristik eustress itu pertama membuat kita termotivasi dan memiliki energi untuk fokus. Sulit gitu ya. Apa ya hasilnya? Apakah saya mampu mengerjakannya, nah itu adalah eustress. Kemudian biasanya jangka pendek karena semangat itu biasanya tidak dapat kita pelihara dalam jangka panjang ya. Jadi seringkali itu jangka pendek misalnya hanya dalam beberapa hari. Lalu dianggap sebagai bagian dari kemampuan kita mengatasi stres ini. Justru eustress ini sehat atau ada kesehatan mental. Dan terasa menyenangkan, karena tadi ya, ini menurut kita sangat menantang, tetapi juga mungkin akan
meningkatkan performa kita, ya meningkatkan keahlian kita, kemampuan kita, jadinya merasa menyenangkan, apalagi sangat termotivasi ya kita dalam mengerjakannya. Dan yang terakhir pastinya itu meningkatkan performa gitu. Karena ini menyenangkan, kita mungkin jadi tergerak, kita jadi punya inisiatif, kita jadi lebih produktif dalam mengerjakannya. Nah, sementara kalau di stres itu mirip-mirip kebalikannya ya. Jadi karakteristiknya adalah memicu kecemasan dan kekhawatiran. Nah, jadi tantangan yang sama di dua orang yang berbeda bisa aja kondisi stresnya berbeda. Yang satu memaknainya itu sangat mungkin ya, itu mungkin akan mengalami kecemasan, kekhawatiran, duh bisa nggak ya, duh gimana ya kalau nanti gagal, dan seterusnya. Kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya gimana? Jadi kadang di stres ini terjadi dalam beberapa hari, waktunya cukup singkat gitu ya, misalnya di hari ini aja. Atau jangka panjang, berkelanjutan gitu. Bisa aja di hari ini merasakan stres dan karena besok persoalannya itu belum selesai, jadi rekan-rekan masih mengalami stres dan bahkan mungkin semakin parah. Lalu dianggap sebagai hal di luar kemampuan kita mengatasi stres. Jadi dianggap sebagai suatu kondisi yang mana kita tuh sulit untuk mengatasinya karena itu di luar kemampuan kita gitu ya. Jadi kita pikir ini waduh nggak sanggup nih. Ini kan kemampuan saya segini. Kali ini juga adalah terkait dengan mindset kita gitu ya. Kita pikir kita nggak bisa, kita pikir kita akan gagal, makanya kita menganggap ini kayaknya di luar dari kemampuan kita. Lalu pastinya terasa tidak nyaman ya karena kecemasan dan kekhawatiran, mungkin juga ada pengalaman-pengalaman kegagalan di masa lalu yang membuat kita semakin merasa bahwa kayaknya menghadapi tantangan ini adalah sesuatu yang sangat sulit, yang kayaknya akan buntu, tidak akan ada yang membantu, dan seterusnya. Kemudian menurunkan performa itu udah jelas ya, kita justru malah males-malesan, kita tidak termotivasi, kita bahkan mungkin menghindari hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, mulai dari menghindari WhatsApp grup misalnya, atau menghindari untuk berinteraksi dengan rekan kerja, menghindari pekerjaan itu sendiri, males banget yang namanya buka laptop untuk bekerja misalnya, itu udah termasuk ke karakteristik distress. Dan yang terakhir adalah dapat mengarah pada masalah kesehatan mental ya. Karena gini, rekan-rekan, masalah kesehatan mental itu nggak hanya 3 tadi, depresi, kecemasan, dan stres. Masalah kesehatan mental itu ada banyak banget ya. Itu 3 itu adalah top 3-nya sebenarnya ya kalau di pekerjaan. Tapi kondisi kesehatan mental juga berpengaruh ke kondisi kesehatan fisik dan sebaliknya. Jadi kesehatan fisik dan mental itu sama pentingnya ya rekan-rekan, karena kebanyakan orang-orang juga yang mengalami kondisi kesehatan yang menurun kondisi kesehatannya dan malah jadi punya penyakit kronis, itu seringkali juga karena ada kondisi kesehatan mental yang tidak optimal. Misalnya darah tinggi, gitu ya, diabetes, itu malah diperparah dengan kondisi kesehatan mental yang buruk gitu. Jadi memang perlu berhati-hati ya rekan-rekan semua dalam menjaga kesehatan mental, perlu banget untuk diperhatikan. Nah, pemicu stres dalam bekerja. Nah, ini mungkin saya minta bantuan Mbak Alicia untuk menyiapkan Mentimeter ya, Mbak. Ya, nanti ini akan ada di chat box. Nanti teman-teman boleh langsung diklik aja linknya. Jadi bisa disampaikan secara anonim ya, Mbak Alicia ya? Iya. Oke, linknya sudah ada di chat ya. Untuk cleansinger boleh langsung diklik dan dituliskan tadi ya Mbak ya. Betul. Pemicu stres. Kira-kira apa saja sih pemicu stres menurut rekan-rekan yang ada di sini? Siapa tahu kita berbeda ya pengalaman terkait dengan stresnya. Siapa tahu ada yang juga bisa relate nih dengan kondisi stres rekan yang lain gitu. Silakan ya rekan-rekan. Dan apakah Mbak Alicia akan share screen untuk hasilnya, Iya. Mbak? Oke, boleh di share screen, dibantu untuk
kita lihat juga nih teman-teman, Lenzinger seperti apa sih yang dirasakan seperti itu. Oke. Ya, silakan Mbak. Ya. Oke, ini sudah banyak juga ya yang isi share screen-nya. Kira-kira apa sih pemicu stres di tempat kerja menurut rekan-rekan yang ada di sini? Jadi nanti kita bisa lihat, oh mungkin ada isu-isu yang pernah dirasakan ya. Oke, wow, udah banyak ya Mbak untuk Banyak banget nih. jawabannya. Boleh Mbak Desya, silakan ada apa aja nih. Di sini ada beberapa pemicu ya, ada yang ini bergerak terus ya, jadi saya perlu fokus juga ya. Ada cemas akan masa depan. Nah, ini juga sering ya, terkait dengan jenjang karir kita nanti akan seperti apa sih gitu ya. Kemudian ini job desk yang tidak seimbang, lalu ada pressure, tidak ada reward, merasa rendah diri ini juga ya. Seringkali kita itu merasa berkompetisi gitu. Lalu kita membanding-bandingkan diri kita dengan rekan-rekan kerja yang lain sehingga kita malah jadi rendah diri, dan itu mungkin sekali loh untuk menjadi pemicu stres gitu ya. Kita jadi nggak semangat, nggak termotivasi hanya karena kita pikir kita yang paling tidak kompeten misalnya gitu ya. Kita pikir kita tidak layak untuk mendapatkan jenjang karir yang baik gitu misalnya. Oke, tadi ada beberapa pemicu ya yang saya rasa semuanya juga mungkin kepikiran gitu, tapi diwakilkan sama rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih ya rekan-rekan sudah mengisi Mentimeternya, dan terima kasih Mbak Alicia sudah membantu untuk share screen dan juga menyiapkan. Kita lanjutkan ya, apakah benar menurut berbagai penelitian bahwa pemicu-pemicu stres tadi yang sudah rekan-rekan sampaikan. Jadi di sini sebenarnya berbagai penelitian itu menyampaikan bahwa persepsi terhadap lingkungan kerja kita dapat menjadi salah satu kontributor ya dalam mengembangkan stres gitu. Jadi bagaimana kita memaknai lingkungan kerja kita gitu ya, apa yang terjadi di diri kita saat bekerja itu juga menjadi salah satu pemicu stres. Kemudian pekerjaan yang dihadapi. Nah, terkadang ini pekerjaan-pekerjaan yang memang mungkin menantang, maksudnya adalah atasan kita atau tempat kerja kita itu memberikan tantangan agar kita bisa improve gitu, agar kita bisa meningkatkan kemampuan. Tetapi yang kita maknakan adalah pekerjaan itu sulit, pekerjaan itu berat, pekerjaan itu hanyalah beban gitu. Yang mana akhirnya membuat kita menjadi stres. Kemudian kurangnya dukungan sosial. Kita nggak bisa pungkiri ya rekan-rekan ya. Tadi Bu Fibra juga sudah sampaikan bahwa stres itu tidak dapat dihindari. Maka kita perlu yang namanya memperkuat dukungan sosial gitu. Jadi kalau misalnya di tempat kerja jangan selalu sendirian rekan-rekan ya. Karena kita perlu juga nih orang-orang yang hadir yang dapat mendukung dan memahami kita. Jadi justru di tempat kerja kita dapat bersaudara gitu ya, ibaratnya berteman gitu, untuk bisa memberikan dukungan, bisa menjadi rekan yang dapat memahami gitu satu sama lain. Jadi ketika stres kita nggak ngerasa sendirian. Siapa tahu nih dengan kita sharing ya, dengan kita curhatnya juga seputar pekerjaan ya, rekan-rekan ya, bukan curhat dengan hal-hal lain, tapi terkait dengan pekerjaan, itu dapat membantu kita untuk lebih merasa nggak sendirian. Kita merasa terbantu, kita merasa punya apa ya, kayak backup gitu. Justru dengan si bagingkeun mah halus kabeh. Ada suara yang bocor ya. Penyakit bertahan. Oke, mungkin boleh tolong di mute dulu ya rekan-rekan untuk sesi saya. Nanti kita
bisa tanya jawab ya, dukung sosial, kita butuh membantu dan dibantu oleh orang lain. Kemudian tidak memiliki kontrol yang cukup atas keputusan terkait pekerjaan. Nah, ini juga seringkali menjadi apalagi yang sudah bekerja itu kan artinya layak ya untuk diberikan pekerjaan yang sifatnya dapat membuat kita itu meningkatkan kemampuan gitu. Jadi contoh gini, seseorang yang layak bekerja artinya dia dapat berpikir mengenai solusi. Dia dapat berpikir mengenai apa sih hambatan-hambatan ya yang dapat ia atasi. Jadi ketika seseorang yang sifatnya powerful gitu. Kita semua kan powerful nih, kita punya daya gitu ya untuk berpikir, untuk mencari solusi dan seterusnya. Tapi ada kesempatan yang mana kita tuh kayaknya nggak punya kontrol yang cukup terkait dengan keputusan. Jadinya kita agak sulit gitu ya untuk menerima gitu, agak sulit untuk beradaptasi di lingkungan kerja yang seperti ini. Kemudian ada tuntutan yang saling bertentangan atau ekspektasi kinerja yang tidak sesuai gitu. Jadi tadi kayaknya ada juga tuh ya yang menjawab diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri, yaitu orang yang sehat mental dapat bekerja secara produktif dengan cara memiliki adaptive mind. Nah, ini yang kita bilang sebagai cara dari diri sendiri. Jadi selain dari kita minta bantuan dengan orang lain, kita juga perlu untuk mengubah pikir kita gitu ya. Oke, mohon di-mute rekan-rekan yang masih belum di-mute. Oke, terima kasih. Nah, kalau rekan-rekan semua ini pernah dengar bahwa kita harus selalu berpikir positif gitu katanya ya. Nah, kalau saya sendiri merasa bahwa kita justru perlu berpikir adaptif. Artinya ya, kita perlu menyesuaikan cara pikir kita dengan konteks yang sedang kita hadapi. Jika di dalam pekerjaan ada banyak sekali kesulitan yang mungkin kita akan hadapi dan itu agak sulit rasanya kalau kita langsung ayo berpikir positif, ayo berpikir positif. Justru kalau kita memaksakan harus selalu segera berpikir positif, maka kita justru akan denial dengan hal-hal yang mungkin memang kita perlu validasi gitu ya. Maksudnya kayak gimana sih? Apakah artinya tidak boleh berpikir positif? Tidak, bukan itu gitu ya. Artinya kita perlu berpikir positif ketika kita sudah dapat memvalidasi apa yang kita rasakan, apa yang sebenarnya terjadi di diri kita. Jadi kita kalau misalnya langsung berpikir positif tanpa memvalidasi, nanti lama-lama kita justru merasa sangat sulit gitu ya. Karena gini, pas kita nggak ngevalidasi, kita malah langsung berpikir positif, kita jadi nggak terbiasa yang namanya kecewa. Kita nggak terbiasa dengan yang namanya kesedihan, kemarahan, rasa tidak nyaman. Padahal itu adalah perasaan-perasaan yang sangat manusiawi. Gitu. Kita tidak selalu bisa bahagia ya rekan-rekannya. Jadi nggak apa-apa kok untuk menjadi manusia biasa gitu. Tetapi ingat lagi bahwa perasaan tidak nyaman itu tidak perlu untuk diperpanjang, tidak perlu untuk dipelihara gitu. Dengan cara apa? Makanya kita coba untuk yang namanya adaptive mind. Nah, rekan-rekan pernah nggak, mohon ya untuk disampaikan di chat aja gitu ya, pernah nggak berpikir seperti ini terlalu sulit, saya pasti tidak akan bisa. Wah, udah negatif banget kayaknya ya. Ini terlalu sulit, saya pasti tidak akan bisa. Atau orang lain seharusnya memahami saya. Pernah berpikir seperti ini? Ada yang bisa share di chat? Apakah pernah atau tidak pernah sama sekali berpikir seperti ini?
Ini kayaknya nggak pernah ya. Belum ada yang menjawab nih rekan-rekan. Atau ini, pernah nggak berpikir, kalau aja dulu bla 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 gitu. Atau gimana kalau nanti, ya jadi pikirannya tentang masa depan. Seharusnya bla bla bla. Atau selalu aja. Pernah ada yang berpikir seperti ini? Pernah ya? Tuh banyak banget ya ternyata yang pernah. Nah, apakah dengan berpikir seperti ini itu artinya buruk? Sekarang penuh rasa syukur. Kalau yang tadinya gimana kalau nanti itu adalah kecemasan, mungkin bisa diubah menjadi antisipasi. Nah, seharusnya selalu saja itu juga adalah dua bentuk pikiran yang sifatnya kaku. Harus. Lalu apa pengganti harus? Biasanya kalau saya dan saya sampaikan ke klien juga, bisa nggak untuk kita ubah ya, dari yang seharusnya tapi jadi saya berharap gitu. Atau saya ingin, saya boleh. Loh, apa bedanya gitu ya? Kalau harus itu kan mandatory ya, seperti kewajiban. Orang lain seharusnya menghormati saya gitu. Tapi coba untuk diubah sedikit, saya berharap orang-orang dapat menghormati saya. Tapi biasanya yaitu kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa lebih legowo ya rekan-rekan ya. Jadi nggak harus selalu menuntut sesuatu ya dari lingkungan. Kemudian selalu aja saya yang dapat pekerjaan yang susah gitu. Nah, coba deh untuk bergeser sedikit mindset-nya bahwa oke, mungkin sekarang saya mendapatkan tugas yang cukup menantang, yang cukup sulit, yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Tapi saya adalah powerful human being. Saya akan mencoba. Pekerjaan ini meskipun menantang, layak untuk dicoba. Seperti ini, kayak saya sangat tertekan gitu. Ekstrim banget ya, kayak sangat itu kata yang menunjukkan superlatif ya kan. Artinya itu sudah benar-benar kita rasakan gitu ya. Ada 4 pilihannya di sini yang bisa rekan-rekan lakukan. Ya. Pertama, ubah situasinya. Bisa nggak kita mengubah situasinya? Oh, ternyata ini adalah tugas yang memang nggak bisa saya tolak. Mau nggak mau harus saya kerjakan. Berarti nggak bisa tuh kita ubah situasinya. Tapi kalau kita bisa ubah situasinya, saya bisa menolak kerjaan ini, saya bisa membuat pekerjaan ini menjadi lebih ringan, ya silakan. Tapi kalau nggak bisa, mungkin kita coba opsi kedua. Ubah cara kita berpikir dan merespon situasinya. Situasi seringkali tidak bisa kita ubah dan itu biasanya terberi dan tidak bisa dihindari. Maka bisa coba opsi kedua, yaitu cara kita berpikir dan merespon situasinya. Karena yang bisa kita kontrol seringkali adalah diri sendiri, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau, kita nggak mau coba cara berpikir yang baru, atau kita nggak mau mengubah cara kita merespon, kita bisa coba opsi ketiga, yaitu ya udah terima aja. Terima aja apa yang kita hadapi. Terima itu bukan pasif ya rekan-rekan ya, bukan berarti kita kayak diem aja, enggak. Terima itu artinya kita mengakui bahwa oh ya ini sulit. Oh ya ini memang bukan hal yang baru, bukan hal yang biasa saya lakukan. Ini adalah hal yang baru. Saya menerima ini. Saya menerima kekurangan saya menerima hal-hal yang mungkin akan saya hadapi dan itu tidak nyaman bagi saya. Terima. Tapi kalau ketiga ini juga nggak bisa dan nggak mau untuk dilakukan, lebih ke nggak mau dilakukan gitu ya. Saya nggak mau mengubah situasinya. Dan saya pun males kayaknya mengubah situasi, karena emang kayaknya nggak bisa deh kalau mengubah rekan-rekan saya.
Kemudian saya nggak mau coba mengubah cara berpikir dan merubah respon saya terhadap situasinya. Saya juga nggak mau menerima. Maka kita mungkin dapat melakukan opsi terakhir, yaitu tetap menderita. Mau? Saya sih nggak mau ya, rekan-rekan. Jadi saya harap pun rekan-rekan tidak ingin untuk tetap menderita. Artinya, cobalah dari keempat hal ini, opsi 2 dan 3 untuk yang diutamakan dilakukan. Tapi kalau enggak, ya berarti memang tetap menderita adalah pilihan yang kita ambil. Gitu. Ya. Lalu gimana sih mengubahnya? Mengubah cara pikir kita menjadi lebih adaptif? Nah, kalau ini tadi ya, rigid mind itu contohnya adalah ini terlalu sulit, saya pasti tidak bisa. Kaku banget ya, terlalu sulit, pasti nggak bisa. Kita coba untuk adaptive mind, yaitu ini memang sulit tapi layak dicoba. Ngeh nggak perbedaannya seperti apa? Ada yang bisa share di sini? Ada yang ngeh nggak? Kira-kira apa ya bedanya? Lebih optimis, bagus. Ya, terima kasih Mbak Rosita. Ada lagi? Selain lebih optimis, apa ya yang membedakan? Lebih ikhlas, oke. Lebih ikhlas artinya bisa menerima ya, artinya ya. Ada lagi? Bisa melihat potensi. Ya, benar sekali ya. Jadi, dan percaya diri, betul. Jadi ketika kita punya rigid mind, kita kan bilangnya bahwa ini tuh terlalu sulit. Saya pasti nggak akan bisa. Apa yang terjadi seterusnya? Kita jadi malas-malasan ya. Kita jadi nggak termotivasi. Kan saya nggak akan bisa nih kayak gini. Aduh, saya takut banget deh gagal. Mendingan nggak usah nyoba daripada saya gagal. Gitu. Saya udah pasti gagal banget ini sih. Gitu ya. Jadi kan kita nggak punya dorongan ya untuk melakukan yang terbaik. Kemudian makanya perlu yang namanya adaptive mind. Apakah adaptive mind itu langsung meloncat ke positif bahwa ini pasti bisa, ini tuh mudah dilakukan, gitu. Itu kan denial ya rekan-rekan. Tapi adaptive mind itu tidak membawa juga justru kenapa itu penting? Karena gini, ketika kita denial, kita kan jadi melihat sesuatu itu tidak objektif lagi. Kita jadi tidak mengakui apa yang kita rasakan. Sedangkan ini memang sulit, kita akui itu sulit. Justru dengan mengakui itu sulit dan kita bilang, tapi layak dicoba, itu benar tadi. Kita jadi tahu bahwa kita tuh punya potensi dan kita punya power untuk melakukannya. Bukankah itu lebih terasa bermakna ya daripada langsung berpikir positif, ya kan? Jadi kan kita merasa bahwa iya, justru dari kesulitan inilah kita bisa bangkit, kita bisa bertumbuh. Bukan semata-mata langsung ke arah yang kita bisa berpikir positif. Nah, gimana sih caranya mengubah menjadi lebih adaptif? Pertama, kita perlu sadari dulu rekan-rekan ya. Jadi, apa sih bentuk pikirannya? Kayak tadi nih, oh ternyata saya ada pikiran rigid nih. Dari mana ya asalnya? Pasti ini dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana saya tuh gagal ketika saya diberikan tantangan yang baru. Gitu. Sadari aja dulu. Oh, ternyata dari situ ya. Oh, ternyata ini bukan dari atasan saya. Oh, ini bukan dari pekerjaan saya. Ini dari saya sendiri. Kemudian, validasi tadi. Akui adanya kesulitan dan juga tantangan. Oh iya, memang ini sulit ya. Oh iya, ini memang hal yang mungkin baru bagi saya. Oh iya, memang kalau bekerja sama dengan orang lain itu perlu yang namanya strategi ya. Jadi nggak harus kayak langsung aduh ini orang tuh pasti udah baik banget lah ya, mereka pasti memikirkan saya juga, nggak harus langsung seperti itu ya rekan-rekan. Tapi kita juga boleh untuk validasi dulu bahwa oh ya kayaknya ini cukup sulit ya untuk bekerja sama dengan orang seperti ini, saya perlu strategi kayaknya, dan itu nggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga adalah fokuskan pikiran kita ke hari ini dan saat ini, ya, ke sini dan kini. Kalau mindful itu dibilangnya here and now.
Jadi fokus dulu, pikirkan apa yang dapat dilakukan saat ini. Jadi alih-alih kayak tadi, coba aja dulu, atau gimana ya kalau nanti, itu kan berarti kita fokusnya ke masa lalu atau masa depan. Apakah tidak boleh memikirkan masa lalu atau masa depan? Bukan seperti itu. Kita boleh memikirkan masa lalu untuk tadi, kita jadi lebih bersyukur dan kita jadi bisa mempelajari apa kesalahan di masa lalu, atau kita memikirkan masa depan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, atau hal-hal yang dapat kita lakukan sedini mungkin, gitu ya, sehari ini gitu. Jadi ketika kita fokus, oke, mungkin saya nggak akan selalu berhasil, tapi setidaknya saya melakukan ini di saat ini, dan saya melakukan yang terbaik. Saya memastikan itu ada di diri saya. Jadi fokusnya ke situ. Kita kalau misalnya ngelihat pemandangan yang jauh, yang besar gitu ya, kayak ngelihat gunung, aduh kayak, tapi kita coba untuk fokus dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan di hari ini, maka itu akan jauh lebih membantu kita. Gitu. Jadi untuk bisa lebih fokus. Dan terakhir adalah ambil perspektif yang lebih membantu. Alih-alih mengambil perspektif yang kaku, perspektif yang negatif, kita coba ambil perspektif yang membantu. Gimana caranya? Kita tanyakan secara negatif seperti kita enggak ya? Sel ini pelihara. Jangan enggak. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal produk, yang lead to productivity. Ada yang bisa menjawab? Ada hasil wujud nyata, nice. Bisa mencapai goal, menghasilkan, oke. Bisa paham, ada lagi bermanfaat bagi orang lain ya. Terima kasih ya rekan-rekan ya atas jawabannya. Kalau saya simpulkan ini udah cukup tepat ya. Dalam arti gini, produktif itu adalah ketika kita dapat mencapai tujuan kita yang tentunya bermanfaat bagi diri dan orang lain di jangka waktu tertentu. Ingat, ada jangka waktunya. Jadi gini, kita kerjakan nggak mungkin 24 jam sehari ya. Kita pasti butuh waktu istirahat. Jadi ketika kita bekerja 8 jam sehari dan kita dalam 8 jam itu dapat mencapai tujuan di hari itu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan di hari itu adalah produktif. Itu disebut produktivitas. Ya. Tapi kalau kita hanya melakukan banyak hal nih, tapi tidak mencapai tujuan, tidak bermanfaat juga, bisa jadi itu tidak produktif. Tapi kelihatan sibuk nggak? Iya, kelihatan sibuk. Kita mungkin kelihatan, oke, kita akan meeting di luar, tapi nggak ada sesuatu yang tercapai gitu. Nggak ada hal yang udah kita lakukan. Nah, taunya dari mana sih kita tuh udah produktif atau enggak? Puas nggak kita dengan hasil kerja kita di hari itu? Kita bisa mulai tanyakan dari situ. Ya. Apakah kita udah cukup merasa terpenuhi tugas kita? Atau selama ini kita hanya lari-lari dari rasa tidak nyaman yang kita alami ketika kita bekerja. Karena gini rekan-rekan, prokrastinasi itu seringkali bukan menghindari pekerjaan, tapi menghindari perasaan tidak nyaman ketika bekerjanya. Contoh, ketika kita diberikan tantangan baru, ada perasaan cemas. Atau ini deh yang biasa ya, presentasi gitu. Presentasi hasil laporan itu membuat kita cemas, menurut pengalaman kita. Sehingga pas besoknya nih, kita diminta untuk presentasi lagi. Gitu ya. Oke, kamu presentasi lagi ya di minggu depan.
itu kita males banget rasanya mau ngerjain deck presentasinya. Kita rasanya, aduh, kayaknya mau ngerjain laporan aja tuh udah nggak sanggup. Yang sebenarnya kita hindari bukan pekerjaannya. Karena sebenarnya pekerjaan itu mungkin bisa kita lakukan. Itu mudah bagi kita. Tapi apa yang kita hindari, yaitu perasaan cemasnya. Aduh, nanti kalau misal presentasi, terus dikomentarin gimana ya? Itu yang kita nggak siap. Makanya kita tunda-tunda. Gitu. Ya. Nah, jadi adaptive mind lead to productivity. Gimana caranya? Ini ada prosesnya rekan-rekan. Ya. Jadi pertama kita perlu pahami dulu situasinya apa. Ya, apa sih yang sebenarnya terjadi di depan mata kita nih? Apa ya? Gitu. Kemudian terima dulu. Oh ya, oke, saya diberikan amanah, saya diberikan kesempatan untuk mengerjakan ini. Saya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Saya terima dulu. Ya, gimana kita bisa menyelesaikan suatu tugas kalau saya tuh tidak bisa menerima, saya tidak ikhlas diberikan tugas dan tanggung jawab seperti ini, ya hasilnya nggak akan produktif, rekan-rekan. Kemudian ubah mindset. Ingat, tidak langsung ke positif, tidak perlu langsung ke positif. Kalau bisa langsung positif silakan, ya kalau itu membantu rekan-rekan. Tapi saya berusaha untuk serealistis mungkin ya, bahwa rasanya akan sulit kalau itu adalah sesuatu yang sulit bagi kita atau menantang, langsung ke positif itu agak berat gitu ya. Jadi pelan-pelan ubah mindset ke adaptif tadi ya. Kayak tanyain dulu, sadarin, oke, ternyata saya ada pikiran-pikiran pesimis, kemudian saya sadar itu hanya dari diri saya. Kemudian apa ya yang bisa saya lakukan detik ini, hari ini? Lalu cari solusinya. Kayaknya memang ini sulit banget, tetapi saya bisa mencari solusinya dengan cara bertanya ke rekan saya, dengan cara riset misalnya, dengan coba sesuatu yang paling mudah dulu untuk saya kerjakan, dengan misalnya bikin to-do list gitu ya. Oke, apa nih yang paling bisa saya lakukan saat ini? Mana pekerjaan yang butuh banyak resources? Mana hal-hal yang mungkin bisa saya minimalisasi? Mana hal-hal yang mungkin bisa saya hindari atau antisipasi? Cari solusinya. Solusi itu bukan sesuatu yang harus selalu grande dan pasti works. Enggak. Sesuatu yang kita pikir kita dapat melakukannya itu sudah termasuk solusi ya, rekan-rekan. Dan terakhir adalah langkah efektif tadi. Ya. Jadi solusi itu tidak harus berupa kayak aha moment gitu ya. Kemudian sesuatu yang pasti akan dulu dari hal yang kita pikir itu solusi, langkah efektifnya apa? Contoh gini. Kita diminta untuk tadi ya presentasi hasil laporan. Menurut saya ini ada hal-hal yang belum lengkap gitu di laporan. Jadi solusinya apa ya? Oke, saya coba list dulu apa aja yang belum lengkap. Itu adalah langkah efektifnya, kan? Solusinya itu tadi ya. Kita coba untuk melengkapi dulu. Lalu langkah efektifnya itu adalah list kira-kira apa yang belum lengkap, kepada siapa saya akan bertanya, kepada siapa saya akan minta bantuan, dan seterusnya. Itu langkah efektif. Bayangkan kalau kita udah pesimis duluan di poin pahami situasi, lalu kita tidak bisa menerima. Apalagi sampai mengubah mindset, itu rasanya akan lebih berat lagi. Jadi langkah efektif pun tidak akan ketemu. Kurang lebih kayak gitu ya, rekan-rekan semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Alicia, mari kita diskusi bersama-sama gitu. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa berbagi juga mengenai langkah-langkah seperti apa yang bisa membantu di pekerjaan gitu ya, terkait dengan kondisi stres maupun hal-hal yang dapat membantu kita menjadi lebih produktif. Terima kasih Mbak Disha atas materi ini sangat bermanfaat ya. Tadi juga berarti tadi adaptive mind lead to productivity. Gitu. Banyak juga nih teman-teman Lazinger yang udah banyak bertanya. Kemudian ada juga yang memberikan statement nih. Ada program materi ini sangat bagus dalam mendukung kesehatan mental dan fisik karyawan SPV agar tidak stres dalam bekerja. Good idea. Oke, terima kasih untuk Bapak Dede. Kemudian lagi tetap berpikir positif, langkah awal agar kesehatan mental terjaga, tetap semangat untuk bersyukur. Kerja ikhlas, kerja keras, kerja pintar, dan kerja tekun. Oke. Nah, terus ada tujuan hidupnya yang membawa ketenangan setiap melakukan aktivitas apapun harus lillah atau mengharapkan ridho Allah.
Seperti itu. Nah, tadi sebenarnya banyak pertanyaan juga dari pemaparan materi Mbak Disya maupun Ibu Fibra. Kita langsung saja dibacakan. Ada pertanyaan, mungkin ini ditujukannya untuk Ibu Fibra ya. Oke, sebentar saya bacakan dulu untuk pertanyaan pertama. Ada dari Bapak Ato Heri Haryanto. Untuk pertanyaannya, dari semua permasalahan yang ada di setiap level pekerjaan, bagaimana kita sadar apa yang kita kerjakan adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita terhadap pekerjaan. Nah, untuk ini tadi dari sesinya Ibu Fibra. Dipersilakan untuk Ibu Fibra, boleh dibantu untuk menjawab dari pertanyaan dari Bapak Ato. Ya, saya coba pahami dulu pertanyaannya gitu. Jadi, Ya. Bagaimana kita sadar apa yang kita kerjakan adalah kewajiban dan tanggung jawab kita terhadap pekerjaan. Jadi memang teman-teman, kita ya dalam pekerjaan kita itu tentu kita sudah tahu ya job description kita apa gitu ya, apa yang diharapkan dari peran kita gitu ya. Nah, saran saya gitu ya teman-teman, ketika kita bekerja itu harapan-harapan ini untuk selalu dikomunikasikan secara terbuka gitu ya dengan atasan. Sebetulnya dalam pekerjaan saya ini apa sih yang dibutuhkan, apa yang harus saya kontribusikan gitu ya. Karena kadang-kadang karyawan bisa saja memiliki persepsi sendiri terhadap pekerjaan dia, tetapi kemudian dari atasan harapannya berbeda gitu. Nah, ini yang sering menimbulkan stresor gitu ya, tekanan dalam bekerja gitu. Karena terus, wah kok atasan saya nggak menghargai pekerjaan saya gitu ya. Karena bisa jadi mungkin ada perbedaan tadi ekspektasi. Jadi memang saran dari saya adalah komunikasi itu sangat krusial ya dalam lingkungan kerja gitu. Dan komunikasi dengan atasan itu juga hal yang akan banyak membantu kita ketika bekerja gitu. Banyak masalah-masalah kesehatan mental itu terjadi karena atasan gitu ya teman-teman gitu ya. Dan itu wajar gitu. Wajar karena apa? Karena pasti dari sisi karyawan ada rasa atasan tuh punya otoritas, punya kewenangan. Saya nggak berdaya, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal belum tentu seperti itu gitu. Bisa jadi atasannya juga perlu diberikan feedback, diberikan informasi gitu ya. Sehingga memang adalah hal dengan komunikasi yang lancar gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Alicia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Fibra. Mudah-mudahan pertanyaan Pak Ato terjawab ya. Kemudian kita langsung saja untuk pertanyaan kedua. Ini masih dalam sesi Ibu Fibra dari Bapak Enjen Jaini. Mohon maaf untuk pelafalannya. Pertanyaannya adalah kesehatan mental tentu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor dirinya sendiri. Bagaimana cara membangun iklim yang sehat seperti yang kita harapkan? Silakan Ibu Fibra. Ya teman-teman. Jadi tadi sebetulnya Mbak Bu Arinda sudah sampaikan mengenai adaptive mind gitu ya. Jadi memang begini, hidup ini yang bisa kita kontrol kan hanya yang ada dalam diri kita. Yang di luar kan kita nggak bisa kontrol gitu kan. Nah pertanyaannya ketika kita ingin hidup kita itu terus sehat mentalnya, apa yang perlu kita lakukan ketika hal-hal di luar diri kita tuh nggak bisa kita kontrol. Maka yang perlu kita kontrol adalah apa? Tadi Bu Arinda bilang, pikiran kita. Karena teman-teman ternyata masalah kita itu banyak kita buat karena pikiran-pikiran yang kita ciptakan sendiri gitu ya. Contoh yang paling gampang gitu ya. Tadi juga ada pertanyaan sebetulnya mungkin pertanyaan mungkin belum terpilih tapi ada bilang gini Bu, gara-gara kemarin town hall cerita tentang SPV kondisi SPV. Nah, saya meyakini yang bikin cemas dan deg-degan itu adalah pikiran. Pikiran apa? Tuh kan SPV-nya nggak bagus, nanti hidup saya gimana? Nanti anak saya gimana? Nah, semua pikiran-pikiran itu yang sebetulnya belum tentu terjadi, gitu ya. Tapi karena pikiran itu sudah kita masukkan ke dalam, akhirnya menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak membantu kita untuk menjadi
produktif gitu. Karena kalau kita cemas gitu, tentu kita akan kehilangan energi, kita akan tidak termotivasi melakukan apapun gitu. Jadi ketika kita bicara mengenai lingkungan gitu ya, maka yang perlu kita kuasai tadi keterampilan adaptive mind tadi dari Mbak Arinda gitu ya, kemampuan untuk melihat dan kemudian membangun perspektif yang lebih membangun bagi diri kita gitu. Jadi ketahanan mental gitu ya teman-teman, ketahanan mental kita atau resilient terhadap kehidupan itu bisa kita dapatkan itu dari kemampuan kita menyadari pikiran kita. Aduh, ini pikiran saya rigid nih gitu ya. Wah pasti susah. Ya memang sulit sekarang gitu, tapi saya akan berusaha gitu ya dengan apa yang saya mampu gitu. Karena teman-teman ini penelitian ya, kalau pikiran kita tuh selalu mengarah ke masa lalu, maka perasaan yang timbul dalam diri kita itu adalah perasaan depresi, tertekan, karena nyesel. Nah, tapi kalau pikiran kita lompat ke depan, ntar gimana ya? Ini kalau tahun hall kemarin itu ntar jadi begini, ntar jadi begitu. Lompat ke depan itu pikiran, perasaan yang muncul itu rasa cemas. Jadi bayangin kalau hidup kita tuh antara kemarin sama entar. Depresi, cemas. Nah, ini nggak akan membantu hidup kita menjadi lebih produktif gitu. Terus jadinya gimana Bu gitu ya? Cara kita kan memang berita ini bikin cemas. Berita itu hanya bikin cemas kalau pikiran kita yang membuat cemas. Jadi caranya gimana? Pikiran kita buat menjadi adaptif. Oke, memang kenyataannya seperti itu. Kan memang yang di town hall itu bukan karangan gitu ya, itu kenyataan. Terima. Nah, begitu terima, pertanyaannya apa? Oke, kalau gitu apa yang bisa saya lakukan pada hari ini? Toh sampai hari ini saya masih bekerja, sampai hari ini kita masih memiliki banyak potensi-potensi untuk menjadi lebih baik. Oke, saya fokus aja hari ini. Tadi Mbak Arinda bilang here and now, di sini dan kini. Jadi sebetulnya teman-teman, kunci kita terhadap kesehatan mental kita itu adalah bagaimana kita hidup di hari ini dan saat ini. Semuanya gitu ya. Nah, tinggal kita pilih apa yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan pada hari ini. Mungkin itu kalau saya bisa menjawab. Jadi bagaimana cara membangun iklim sehat yang seperti kita harapkan, hiduplah di hari ini saat ini. Oke, baik, terima kasih Bu Fibra. Mudah-mudahan Pak Anjan terjawab pertanyaannya. Ini satu lagi ada Bu Fibra. Dalam bekerja kita seringkali mendapatkan pressure, baik dari atasan ataupun dari kondisi pekerjaan itu sendiri. Di satu sisi terkadang pressure itu baik untuk mengefektifkan pekerjaan dan kita lebih hati-hati dalam bekerja. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjaga ritme pressure tersebut? Karena seringkali pressure yang terlalu tinggi membuat kita tidak optimal dalam bekerja atau jadi terburu-buru atau lupa tugas-tugas lainnya. Silakan. Terima kasih Mbak Lisa. Ini sangat dekat ya dengan realitas kita gitu. Begitu pressure banyak, kita jadi panik, mau kerja mulai dari mana kita bingung gitu. Nah, ini memang latihannya teman-teman itu latihan tadi belajar untuk menyadari dulu gitu ya. Oh ya, pekerjaan saya banyak gitu ya. Pekerjaan saya banyak gitu. Saya jangankan ya maksud saya sendiri mengalami gitu, aduh banyak mulai dari mana, wah stres nih gitu. Tapi kemudian regulasinya seperti apa? Regulasinya gini, oke, memang banyak, tapi oke saya lihat dulu mana yang dari pekerjaan-pekerjaan ini mana sih yang paling penting pekerjaannya gitu ya. Kemudian setelah kita bisa lihat gitu, menyadari mana yang lebih penting, kemudian kita mulai melakukannya satu persatu, one at a time gitu ya. Jadi ada yang namanya istilahnya tuh mindful hijack gitu. Maksudnya gini teman-teman, begitu ada pressure masuk gitu ya, wah panik nih, masalah segala macam. Maka yang pertama kali kita jangan ngapa-ngapain, kita stop. Nah, stop itu singkatan sebetulnya. Stop itu STOP itu adalah singkatan. S-nya apa? S-nya itu stop. Jadi benar-benar berhenti gitu ya, nggak ngapa-ngapain dulu ya. Setelah itu apa? T itu apa? Take a breath, ambil nafas. Gitu ya, take a breath. Setelah take a breath, kita kasih jeda nih ya sama apa yang masuk kita. Kemudian O, observation.
sadari, pahami apa ya ini tentang apa ya? Oh ini masalahnya ini ada kerjaan ini segala macam. Yang ketiga P itu proceed with kindness. Artinya setelah kita mendapatkan informasinya, udah tahu oh ini masalahnya, oh ini yang harus saya lakukan, oh ini tekanannya, situasinya. Oke, saya akan melakukan dengan kindness. Kindness itu apa? Dengan tenang, dengan dengan baik gitu, nggak keburu-buru, nggak panik gitu. Nah teman-teman kalau kita time to time mempraktekkan stop ini gitu, maka insya Allah tekanan apapun yang ada dalam hidup kita itu kita akan mampu menerimanya gitu. Karena tekanan itu nggak bisa kita, pada kenyataannya makin tinggi jabatan kita, makin tinggi responsibility kita, tekanannya akan makin tinggi teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya, aduh Bu, karir saya nggak apa, berarti ketahanan mentalnya harus ditingkatkan karena makin tinggi itu makin stres loh. Gitu ya. Nah ini sebetulnya ketahanan mental ini adalah bagian dari resilient ya. Ini bagian dari keterampilan. Itu enggak datang dari lahir, enggak. Gitu. Kita bisa belajar gitu ya. So kalau tadi saya kembali ke pertanyaan gitu ya, bagaimana kita menjaga pressure? Kita harus mampu melihat prioritas ya. Kita jadi kalau saya sering memberikan input gitu ya kepada teman-teman yang banyak sekali gitu yang harus dilakukan dan resource-nya nggak cukup gitu ya. Maka saya selalu sarankan pertama adalah pilah-pilah dulu pekerjaannya gitu ya. Kemudian pilih yang paling prioritas gitu ya. Dan yang prioritas itu kita lihat apakah bisa kita delegasikan kalau kita punya anak buah atau harus kita sendiri gitu ya. Terus yang tidak prioritas bagaimana, bisa nggak yang tidak prioritas saya negosiasi gitu ya waktunya. Jadi nggak hari ini mungkin besok atau kapan gitu. Jadi ketika kita mampu menghadapi permintaan yang bertubi-tubi itu dengan tenang gitu, maka insya Allah pressure itu tidak akan jadi pressure-nya tetap ada tapi tidak mengena ke diri kita, tidak hit gitu ya, tidak melukai diri kita gitu. Kira-kira itu sih mungkin Mbak Alicia. Oke, terima kasih Bu Fibra. Tadi pertanyaan dari Braisa Kamagaluh ya. Nah, lanjut lagi ada pertanyaan ditujukan untuk Mbak Disha. Ini dari Bapak Agus Upaya Saputra. Untuk pertanyaannya, sampai kapan Bu kita bisa menerima batasan legowo tatkala dari kita sudah berusaha semampunya untuk lebih baik? This meeting is being recorded. Nah, ini pertanyaan dari Mas Iman dari lab departemen. Izin bertanya, ini pengalaman pribadinya Mas Iman nih. Terkadang selain pressure di tempat kerja yang bikin stres dan ganggu mental illness juga, kadang saya suka terpengaruh sama omongan yang toxic positivity. Terkadang semangat atau nasihat dari atasan pun dan rekan kerja bisa bikin mental saya turun. Ada kiat-kiat nggak khususnya buat saya untuk bisa menjadikan toxic positivity itu menjadi suatu yang bermanfaat? Baik, silakan Mbak Disha terkait toxic positivity. Baik, terima kasih Mas Iman atas pertanyaannya. Ya, sekarang lagi tren ya istilah toxic positivity ya. Jadi saya mungkin jelaskan dulu ya pemahaman saya mengenai toxic positivity. Jadi toxic positivity itu dipahami sebagai sebuah fenomena ya, di mana kita itu rasanya langsung tadi ke hal-hal yang positif tanpa memvalidasi gitu. Jadi ujuk-ujuk bilang ya udah langsung ambil hikmahnya aja misalnya gitu ya, atau ya udah sabar aja, banyak orang kok yang lebih menderita daripada kamu gitu ya. Nah itu bukan berarti tidak boleh dilakukan, tetapi akan lebih baik, alangkah lebih baik untuk divalidasi dulu gitu. Jadi oh ya memang itu berat ya buatmu, oh ya memang itu adalah sesuatu yang menantang ya buatmu, pasti nggak mudah ya untuk ngejalaninnya.
aduh saya yakin kamu udah berusaha yang terbaik ya untuk ngelakuin ini meskipun mungkin sekarang belum berhasil. Itu artinya kita memvalidasi dulu. Oh, ada sesuatu yang ia rasakan, ia pikirkan gitu ya. Lalu boleh tuh, baru kita sambung dengan semangat ya, saya yakin kamu bisa gitu. Oke, gimana kalau seperti ini gitu? Atau gimana kalau saya bantu dengan melalui ini misalnya? Itu boleh dilakukan setelah divalidasi. Maka itu tidak akan menjadi toxic positivity itu tadi. Tapi apa ya dampak toxic positivity dan bagaimana kita dapat mengatasinya? Ketika kita memahami itu sebagai toxic positivity, kita coba untuk menggeser tadi mindset kita. Kalau kita ngerasa tersakiti, sebenarnya tuh sakitnya tuh yang ada di mana sih? Kalau misalnya ya, ketika kita curhat ke atasan misalnya gitu, aduh Bu, Pak, ini tuh menurut saya agak kurang apa ya, kurang strategis misalnya gitu ya. Saya udah coba dengan cara-cara ini, saya juga udah delegasikan ke sini, tapi aduh tetap susah gitu misalnya. Kita mungkin ada di kondisi yang cukup sulit ketika atasan kita malah bilangnya gini, ah udahlah kamu tuh kerjain aja, jangan banyak ngeluh, banyak kok pekerja yang berhasil gitu, nggak pakai ngeluh gitu ya. Mungkin ketika saat itu, ini sebagai contoh aja ya rekan-rekan ya, mungkin ketika saat itu kita itu merasa itu toxic positivity karena kita tersakiti di bagian diremehkan, di bagian tidak divalidasi kesulitan kita, di bagian diabaikan hal-hal yang tadi menjadi concern kita gitu. Jadi kita perlu analisis dulu nih. Saya tuh merasa tersakiti di mananya sih? Saya merasa kecewanya tuh di mananya sih? Oh, karena saya merasa saya diremehkan. Oh, karena saya merasa saya diabaikan nih hal-hal yang mengkhawatirkan bagi saya. Kalau rekan perhatikan, apa yang saya contohkan tadi, tidak ada mengatakan bahwa atasannya toxic positivity. Tidak ada mengatakan bahwa atasannya itu membuat stres. Enggak. Tapi kita coba untuk fokus ke diri kita sendiri. Bahwa mungkin ya, kitalah yang membuat kondisi itu menjadi toxic positivity. Gitu. Jadi kita coba yuk untuk, oke, ternyata saya merasa diremehkan. Dan ketika saya merasa diremehkan itu, apa yang perlu saya lakukan? Bukan apa yang perlu atasan saya lakukan, bukan. Karena perasaan itu tanggung jawab sendiri, tanggung jawab kita pribadi, gitu ya. Jadi ketika misalnya saya merasa diremehkan, oke, rasanya nggak nyaman banget ya. Tapi saya tahu bahwa saya bukan orang yang tidak kompeten. Saya orang yang cukup kompeten. Maka dari itu, apa yang bisa saya lakukan saat ini ya? Jadi gini, saya seringkali pun melakukan gini. Oke, ini memang mengecewakan bagi saya. Tetapi saya berhak bahagia hari ini. Ini memang mengkhawatirkan bagi saya. Tapi saya mampu melakukan sedikit demi sedikit, one step at a time hari ini. Gitu. Jadi meskipun kita mendengar banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita masih punya daya dan tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk merasa bahagia dan merasa mampu melakukan hal-hal yang penting dan bermakna bagi kita. Itu aja sih mungkin ya, Mbak Disya dan Mas Raiman tadi ya. Ya, Mas Iman. Oke, terima kasih Mbak Disya. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan ke-7. Ini, oke, ini untuk Ibu Fibra. Pertanyaannya adalah, sebentar. Oke. Bagaimana dari Mbak Ratna? Pertanyaannya itu, bagaimana cara menjaga kesehatan mental di tempat kerja agar tetap stabil? Baik, ya jadi memang kesehatan mental ini sangat berhubungan erat dengan kesadaran gitu. Jadi sejauh mana kesadaran kita atas pikiran dan perasaan kita gitu. Jadi stabil ini maksudnya bukan selalu senang atau selalu bahagia, enggak. Tapi stabil ini adalah kesadaran kita itu terjaga bahwa oke, saya hari ini sedang kecewa, saya hari ini sedang mungkin takut, saya juga sedang cemas gitu ya.
tapi saya tahu kecemasan saya ini adalah karena ini gitu. Dan tadi Mbak Arinda juga bilang gitu, kalau begitu apa yang bisa saya lakukan gitu ya, yang berhubungan dengan yang saya cemaskan ini gitu ya. Jadi stabil ini adalah bukan seolah-olah kita itu selalu dalam emosi yang positif gitu, karena emosi negatif yang diterima itu juga positif gitu ya. Tetapi kemudian pertanyaannya bagaimana dari turun naiknya gitu ya, turun naiknya perasaan itu kita bisa membangun ketahanan atau resilient, kita balik ke tempat di mana kita menjadi berdaya gitu ya. Nah itu membangun kesadaran atas pikiran kita dan emosi kita, itulah yang akan menjadikan kita stabil di tempat kerja gitu ya. Dan tadi Mbak Arinda sempat ngomong mengenai dukungan sosial gitu ya. Jadi memang sebagai makhluk sosial ini kita perlu ya punya teman atau orang-orang yang kita bisa curhatin, karena curhat itu sebetulnya kita butuhkan tuh kalau dalam ilmu psikologi namanya katarsis ya Mbak Arinda ya, itu sebuah katarsis gitu. Jadi kecemasan, kekesalan kita tuh bisa keluar gitu, tapi bukan dalam rangka meracuni lingkungan kerja gitu, tapi dalam rangka benar-benar genuine conversation dengan satu orang gitu. Tapi kalau yang kita lakukan adalah kemudian bergosip, mengajak-ngajak orang untuk kecemasan yang sama, nah itu malah makin stres, makin depresi. Nah itu yang perlu kita hindari. Jadi bagaimana menjaga kesehatan mental itu menjadi stabil? Satu gitu ya, memiliki tadi kesadaran yang baik tentang pikiran dan perasaan kita. Yang kedua, kemudian kita punya dukungan sosial, bisa pasangan hidup, bisa suami, istri, bisa anak, bisa teman, bisa sahabat. Dan yang ketiga tadi adaptive mind gitu ya. Dan insya Allah kehidupan yang naik turun ini akan bisa kita lalui dengan selamat gitu ya. Kira-kira itu sih. Oke, terima kasih Bu Fibra. Semoga untuk pertanyaan Mbak Ratna terjawab. Ini ada pertanyaan lagi untuk Ibu Fibra yang terakhir, itu dari Ika Septia Wibowo. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun kepercayaan diri, mengontrol emosi, dan rasa cemas agar suasana hati kita tetap tenang dan damai? Terima kasih. Silahkan Ibu Fibra. Ya. Jadi teman-teman, seringkali ya banyak sekali perasaan-perasaan negatif kita itu terjadi karena kita itu kurang bisa melihat diri kita bernilai gitu ya. Jadi kita sering menganggap nilai kita itu bagus kalau saya kerja bagus, nilai saya bagus kalau atasan memuji saya, nilai saya bagus kalau teman-teman suka sama saya. Nah ini yang perlu kita sadari bahwa sebetulnya diri kita tuh bernilai tanpa syarat. Kita tuh bernilai bukan karena pekerjaan kita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena merek mobil kita gitu ya. Tapi kita itu berharga tanpa kondisi gitu ya, unconditional gitu ya. Kita bernilai gitu. Nah, ketika kita tahu diri kita bernilai gitu ya, maka nanti pelan-pelan itu keyakinan diri kita itu akan meningkat gitu ya, karena saya bernilai, saya juga punya harkat martabat yang sama gitu, saya juga makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk yang lain ya. Dengan keyakinan itu kita kemudian melihat gitu ya, apa yang saya mau kerjakan, apa yang ingin saya kuasai, apa yang ingin saya pelajari, dan itu kemudian kita membangun confident gitu ya dengan menambah kemampuan kita. Jadi teman-teman, confident itu dengan rasa berharga dalam diri itu nggak sama gitu. Kalau rasa berharga dalam diri itu tidak ada syaratnya, tidak ada kondisinya. Tapi memang kalau confident itu ada kondisinya apa? Mampu. Contohnya kita naik sepeda. Kita nggak bisa sepeda, mungkin nggak kita confident naik sepeda, gitu ya. Pasti nggak mungkin, karena kalau kita nggak bisa naik sepeda, kita kemudian confident, malah kita jatuh gitu ya. Jadi bangun dulu rasa berharga diri, kemudian bangun kemampuan sedikit demi sedikit gitu ya. Maka insya Allah itu rasa kepercayaan diri kita itu akan meningkat. Tapi Bu, kan banyak juga yang saya nggak bisa, berarti saya nggak confident. Nah ini ada yang namanya ketiga itu namanya self-efficacy.
Self efficacy itu apa? Keyakinan diri kalau hari ini saya belum bisa, tapi kalau saya belajar akan bisa, gitu ya. Nah, jadi tiga komponen nih ya. Satu, Mbak Ika, satu adalah tadi rasa berharga diri itu harus kita punya, gitu. Kita harus tahu bahwa nilai kita tuh makhluk yang bernilai, gitu ya, makhluk yang sempurna, tidak kurang apapun. Kemudian kita punya tahu kemampuan kita apa, dan begitu kita tahu kita mampu ya kita tunjukkan, kita berkontribusi. Tapi kalaupun kita belum punya kemampuannya, kita punya keyakinan bahwa kalau kita belajar kita akan mampu, gitu ya. Maka kalau tiga hal ini kita punya, self esteem, self confidence, and self efficacy, maka insya Allah ya kita akan mampu membimbing diri kita menuju tujuan hidup kita. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Fibra. Jawabannya mudah-mudahan terjawab oleh Bapak Ika Septia. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Gulam Insyani mengenai itu pertanyaannya untuk Mbak Disha. Pertanyaannya adalah stres manajemennya pekerja, apakah itu tanggung jawab dari atasan atau pekerjanya sendiri? Karena untuk stres manajemen itu perlu waktu personal. Bagaimana cara terbaik dan efektif untuk melakukannya? Silakan Mbak Disha, mohon bantuannya untuk dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gulam ya atas pertanyaannya. Dan memang stress management itu adalah kemampuan kita pribadi sih. Ya, jadi tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab kita atau tanggung jawab atasan atau perusahaan? Tentunya itu tanggung jawab kita, gitu. Karena stres itu sendiri yang mengalami kita, dan biasanya yang menjadi stresor itu juga yang kita maknai, gitu ya. Jadi gini, kalau tadi kalau nggak salah di word cloud itu ada yang namanya tadi menjawab beban kerja ya kalau nggak salah, beban kerja. Nah, apakah untuk bisa meminimalisasi atau mengelola stres maka kita harus menghilangkan beban kerja gitu? Tidak demikian. Atau haruskah perusahaan mengurangi beban kerja? Tentu tidak demikian, gitu ya. Tetapi apa yang kita bisa lakukan itu benar-benar karena kita punya daya, karena kita manusia yang optimal ya, secara kemampuan, secara kognitif, maka kitalah yang perlu melakukan pengelolaan stres itu sendiri. Nah, gimana caranya? Sebenarnya ada banyak ya pengelolaan stres itu. Jadi menurut saya kita bisa memulai pengelolaan stres apabila kita dapat mengidentifikasi stresornya. Yang pertama, kemudian apa dampak stresnya? Dampaknya udah ke fisik belum? Ya, dampaknya udah sampai ke pola tidur, pola makan, relasi sosial, hobi dan lain-lain. Apakah itu sudah berdampak? Apalagi ke pekerjaan, apakah sudah menurun performanya dan seterusnya. Ketika kita sudah dapat mengidentifikasi ya stresornya apa dan juga dampaknya, kita lalu move ya ke pengelolaan stres. Ini biasanya yang saya sampaikan juga di klien ketika sesi gitu. Jadi kita bareng-bareng untuk cari tahu apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi stres. Pertama, kita cari tahu dulu support system. Siapa yang dapat membantu kita? Gitu ya. Dan bagaimana cara mereka membantu kita dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu juga sebenarnya hidup kita itu, kalau tadi Bu Fibra sudah sangat baik menjelaskan tentang work-life balance, sebenarnya hidup kita itu udah balance atau belum sih? Gitu ya. Apa jangan-jangan selama ini hidup kita itu terlalu berfokus pada pekerjaan. Jadi ibaratnya gini, rekan-rekan, dari 100% hidup kita, 80%-nya adalah pekerjaan. Misalnya, gitu ya. Jadi ketika ada masalah di pekerjaan, kebayang dong, 80% hidup kita itu artinya dalam tanda kutip ya, jadinya bermasalah. Ya kan? Karena kita tidak balance tadi. Jadi kita perlu juga tuh untuk balancing, untuk menyeimbangkan. Sehingga balancing itu bukan berarti 25% gitu ya. Ada 4, itu tadi jadi 25% semua. Enggak seperti itu. Tapi kita tahu kapan kita perlu memaksimalkan diri kita di pekerjaan, kapan kita perlu hadir untuk keluarga kita, kapan kita perlu berfokus ke diri kita sendiri, dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan-jangan selama ini memang stres itu hadir karena kita terlalu fokus satu aspek kehidupan kita aja.
Begitupun misalnya bukan terkait pekerjaan ya. Ketika kita fokusnya itu hanya di relasi, 80% hidup kita itu jadi bucin, kata orang ya. Jadi bucin. Kebayang nggak kalau ada masalah di relasi, 80% hidup kita artinya sampai berantakan. Ya. 20% lagi itu nggak bantu jadinya. Atau jadi berdampak negatif juga. Gitu. Maka kita perlu seimbangkan. Ketika ada masalah di satu aspek hidup, kita masih ada aspek hidup yang lain yang dapat menopang optimalisasi kehidupan kita. Gitu. Jadi, dan yang terakhir adalah kita memastikan bahwa kita dapat melakukan coping stress, ya, penanggulangan stres, dan juga self-care. Ini dua hal yang paling penting. Apa bedanya? Kalau coping stress itu, rekan-rekan, kita perlu memang ada situasi stresnya dulu. Sehingga aktivitas atau kegiatan yang dapat menanggulangi stres itu disebut dengan coping stress. Contoh, kalau misalnya lagi cemas nih, mempersiapkan laporan gitu ya, yang akan dinilai oleh atasan atau akan diberikan oleh atasan, maka kita boleh loh untuk jeda sejenak, jalan-jalan di sekitar rumah dulu gitu ya, jalan-jalan kaki gitu biar cari udara segar, balik lagi itu agar kita lebih fokus dan semangat, itu disebut coping stress. Apakah misalnya kalau kita tidur siang itu disebut coping stress? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kenapa bisa dibilang begitu? Gini, coping stress yang baik, tandanya apa? Tandanya ketika kita sudah melakukan kegiatan itu, kita kembali semangat dan fokus. Itu coping stress yang efektif. Kalau coping stress kita tidak efektif, artinya ketika kita sudah melakukan kegiatan itu, kita udah tidur siang misalnya, atau kita udah jalan-jalan kaki di sekitar rumah, balik lagi kita malah jadi nggak semangat. Atau biasanya kalau tidak puasa gitu ya, kita sering bilang, ngopi dulu nih. Gitu ya. Kita coba tanya, coping stress dengan ngopi itu efektif atau enggak? Tandanya apa? Abis ngopi, kita malah semangat atau malah nggak semangat. Jangan-jangan ngopinya itu emang bukan coping stress. Emang ada coping stress lain yang lebih efektif, yang perlu kita coba juga. Dan coping stress setiap orang pasti berbeda-beda. Kemudian yang tadi, yang kedua adalah self-care. Self-care itu mau ada stres, mau nggak ada stres, itu tetap dilakukan ya rekan-rekan setiap harinya. Apakah self-care itu harus staycation? Apakah harus liburan, traveling? Self-care itu sebenarnya tidak mahal ya rekan-rekan. Self-care itu justru adalah hal yang sangat basic yang perlu kita lakukan setiap harinya. Ada 5 hal mendasar. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Kedua, makan makanan bergizi seimbang. Ketiga, terhubung dengan orang-orang tersayang. Ya. Keempat, melakukan hobi. Dan kelima adalah olahraga. Udah, itu aja. Gitu. Jadi itu adalah bentuk self-care yang dapat mencegah dan memelihara kesehatan mental kita. Ya, mencegah adanya gangguan kesehatan mental dan memelihara kesehatan mental kita. Jadi nggak perlu harus traveling setiap minggu gitu, enggak. Tapi kalau mau silakan. Dan apakah itu bentuk healing? Belum tentu. Itu namanya refreshing ya, rekan-rekan, bukan healing. Beda lagi gitu ya. Jadi ketika memang ingin memelihara kesehatan mental, pastikan dulu sudah melakukan self care. Yang kemudian kedua, lakukan coping stress dikala ada stresor yang muncul gitu. Mungkin itu sih Mbak Alicia untuk stress management yang mungkin bisa diterapkan. Oke, terima kasih Mbak Disha. Ini ada satu pertanyaan terakhir menutup sesi kita hari ini. Ada pertanyaan dari Mbak Ivo Suitela. Pertanyaannya untuk Mbak Disha adalah bagaimana membedakan bahwa kita hanya stres biasa atau bukan depresi dalam pekerjaan dan cara menanggulanginya agar tidak mempengaruhi kinerja kita di perusahaan. Oke, silakan Mbak Disha. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ivo atas pertanyaannya. Membedakan stres biasa dengan agar tidak depresi. Nah, kita perlu pahami dulu bahwa yang namanya stres dan depresi memang berbeda. Ya, kalau tadi rekan-rekan ingat bahwa di slide saya itu ada kondisi atau masalah kesehatan mental yang umum terjadi di pekerja itu adalah depresi juga, ada yang stres juga. Ya, bisa keduanya itu saling berkaitan. Ya, jadi depresi iya juga, stres iya juga. Bisa satunya itu saling memberikan dampak gitu. Jadi karena stres malah berkepanjangan dan akhirnya muncul masalah motivasi dan akhirnya depresi. Nah, contohnya gini, ketika seseorang stres yang tidak tertanggulangi, akhirnya performa kerjanya menurun, akhirnya di layoff ya. Kemudian dari situ kan kehilangan mata pencarian. Nah, dari situ muncul depresi, bisa
gitu. Atau sebaliknya, dari kondisi depresi, tidak termotivasi, hilang minat gitu ya. Kemudian juga perasaan kesepian, perasaan yang mood yang sangat-sangat down gitu. Akhirnya berdampak ke pekerjaannya, menurun performanya. Akhirnya diberikan sanksi misalnya. Itu kan cukup stressful bagi sebagian orang gitu ya. Jadi itu sangat bisa saling mempengaruhi. Nah, bagaimana cara membedakannya? Sebenarnya gini, pahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas rekan-rekan, kapasitas mental kita, ya, mental dan emosional. Jadi kita pastikan dulu bahwa yang kita sekarang sedang hadapi ini memang sesuai dengan kapasitas kita. Kita dapat melakukannya secara mandiri. Apabila memang itu sudah di luar kapasitas kita, rasanya susah banget, sangat-sangat disarankan untuk mencari bantuan. Bisa bantuan dari orang terdekat maupun bantuan profesional. Karena terkadang memang kita nggak bisa sendirian, rekan-rekan ya, dalam menghadapi permasalahan kita. Maka dari situlah hadir ya profesional kesehatan mental gitu. Karena dan itu sudah ada dari zaman dulu banget ya, bahkan dari sebelum abad 20 gitu. Kenapa ada? Karena memang ada kebutuhannya. Karena memang manusia itu punya kapasitasnya sendiri. Jadi ketika memang stresnya sudah tidak dapat diatasi dengan coping stress, self care-nya juga sudah menurun gitu ya. Stresornya sudah sangat berat sampai sudah sulit rasanya untuk berpikir adaptif, mungkin itu sudah saatnya untuk ke profesional. Dan diagnosis depresi juga hanya bisa ditegakkan oleh profesional kesehatan mental, yaitu psikiater maupun psikolog klinis. Gitu ya, Mbak Alicia untuk pertanyaan dari Mbak Ivonya. Oke, terima kasih Mbak Disya atas jawabannya. Pertanyaan tadi juga dan jawabannya menutup sesi kita pada kali ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Fibra Bihara sudah menjadi narasumber kali ini. Kemudian juga kepada Mbak Disya Arinda sudah mau berbagi nih kepada teman-teman Lenzinger semua. Nah, kita sudah bertemu di penghujung acara. Saya izin untuk ini saya dipesankan oleh Dr. Reza nih untuk menjawab dua hal, katanya ada di pertanyaan gitu ya. Yang pertama ada pertanyaan mengenai konseling kesehatan mental untuk mendukung program K3 gitu ya. Jadi dengan ini mungkin kita bisa sedikit sharing bahwa memang saat ini kita sedang siapkan gitu ya program gitu ya, kita sebutnya Employee Assistance Program itu untuk ya EAP gitu ya, ini untuk membantu mungkin rekan-rekan yang sudah mengalami gangguan kesehatan mental sehingga sudah mempengaruhi produktivitas gitu ya. Nah, insya Allah mungkin programnya ini mungkin akan kita bisa launch ya dalam mungkin 2-3 bulan ke depan gitu ya, dan memang nanti kita akan mulai dari teman-teman yang paling membutuhkan dulu gitu ya. Itu jawaban ya pertama gitu ya dari pertanyaan tersebut. Kemudian apakah SPV perlu mengadakan tes mental health untuk setiap karyawan yang dari Pak Rizky ya? Perlukah SPV menghadirkan fasilitas konsultasi dengan psikolog yang di-cover biayanya oleh perusahaan karena banyak penyakit fisik diawali dengan kesehatan mental gitu ya. Nah, ini teman-teman mungkin teman-teman tahu bahwa saat ini kita setiap 6 bulan melakukan survei health index ya. Jadi di situ adalah salah satu upaya dari perusahaan untuk mengukur gitu ya bagaimana kesehatan mental karyawan di SPV. Memang bentuk surveinya itu anonimus, jadi kita nggak melihat individu, tapi kita melihat trennya gitu ya. Karena tren ini penting bagi kita untuk menjaga bahwa memang kesejahteraan, karena kesehatan mental itu adalah faktor kesejahteraan juga ya, kesejahteraan karyawan itu terjaga gitu ya teman-teman. Jadi harapannya ketika ada health index survei maka berpartisipasi gitu ya. Nah dari survei itu kita akan bisa mendapatkan feedback ya, hal apa yang perlu kita tingkatkan untuk menjaga lingkungan kerja kita menjadi lingkungan kerja yang mendukung gitu ya, sehingga teman-teman semua sejahtera secara mental gitu ya. Dan berikutnya, apakah SPV menghadirkan fasilitas konsultasi dengan psikolog? Nah, ini yang tadi jawaban pertama, yang Employee Assistance Program itu akan kita sediakan, tapi memang itu akan lebih kepada untuk kasus-kasus yang kita tahu memang membutuhkan
bimbingan gitu. Nah, untuk konsultasi secara umum kita sedang pikirkan gitu ya bagaimana bentuk programnya sehingga walaupun tidak psikolog tapi ada konseling gitu ya yang bisa membantu teman mungkin mengatasi tekanan-tekanan sehari-hari ya dalam pekerjaan maupun kehidupan gitu. Kira-kira itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Bu Fibra ya. Saya salut banget sih dengan perusahaan-perusahaan yang sekarang kayaknya udah banyak menyediakan IAP ya untuk para karyawan agar lebih sehat mental lagi ya Bu ya. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Fibra dan Mbak Disya atas semua pemaparan materinya, sangat informatif dan bermanfaat sekali. Izin saya untuk selanjutnya akan ada share pemenang kuis SPV yang kemarin. Oke, selamat kepada pemenang yang tertera namanya. Untuk hadiahnya nanti bisa diinfokan oleh HR-nya. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan terbaik, pemenangnya ada Bapak Ato Heri, ada Bapak Enjan, Braisa Kamagalu, Bagus, kemudian Mulyono, Iman, Ratna, Ika Setia, Ivo Sutela, kemudian yang terakhir adalah Gulman Isyani. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara kali ini. Sebelumnya mohon teman-teman Lenzinger kita berfoto bersama dulu ya. Untuk mengabadikan acara kita ini, boleh teman-teman di-on-kan kameranya. Nanti dari teman-teman Fitz bisa bantu untuk capture fotonya. Oke. Boleh teman-teman yang lain, mari kita on cam dulu sebentar. Oke. Siap. Oke, sudah siap semua? Sudah siap ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, siap. Lagi 1, 2, 3. Ya, terakhir ya 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, untuk tutupnya saya Alicia Meriska pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata yang kurang berkenan. Oke, terima kasih. Kita tutup acara Health Talk menjaga kesehatan mental dengan berpikir adaptif. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih. SPV dan Fitz ID. Terima kasih Bu Desya, Bu Fibra, Bu Alicia dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Halo. Pak. Ya, Pak.
Sampai jam 2 Pak maksimal. Iya, jam 2. Oke. Masih ada. Mangga. Orang-orang di sekitar kita This meeting is being recorded. belum